Iya, pemirsa masih di toko kita, masih bersama dengan Ustadz Yusuf Mansur. Alhamdulillah. Ustadz, alhamdulillah, oke luar biasa. Ini banyak trik strategi bisnis dari Iya. seorang Ustadz Yusuf Iya. Mansur. Oke, ini banyak tadi ada line bisnisnya tuh banyak gitu ya, produknya Ustadz Yusuf Mansur tuh banyak banget Iya. begitu ya. Termasuk ada bisnis yang hotel juga dan apartemen ya, real Iya. estate juga. Itu Iya. kabarnya gimana Ustadz? Oh cakep. Mm-mm. Bulan Maret April insya Allah kita groundbreaking. Mm-mm. Satu konsep Urban Muslim Society Oke. yang aksesnya nanti ke stasiun LRT Mm-mm. di daerah Sentul Bogor. Oke. Itu proyeknya mungkin sekitar 2-3 triliun insya Allah Oke. dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mhm. Dan saya ingin mengatakan kepada seluruh anak-anak muda Oke. bahwa kita udah punya pemodal yang luar biasa. Mhm. Yani Allah Jalla Jalaluh. Oke. Lo bayar-bayar aja sama dia. Mhm. Asal dipanggil lo datang. Mhm. Asal dia datang lo hadir, lo ada gitu. Udah Oke. beres dah. Oke. Mhm. Tinggal minta aja dah. Mhm. Gitu. Mhm. Nah, saya ngajar tuh. Ngajar semua bisa jadi pengusaha. Oke. SBJP. Mhm. Saya bikinin bukunya, saya bikinin pelatihannya, Oke. saya bikinin workshopnya. Semua bisa jadi pengusaha siapapun dia. Asik. Mhm. Oke, ada tips sukses tadi, udah banyak sih ya tips sukses dari bisnis begitu ya, usaha gitu ya. Ada tips sukses lain begitu terkait dengan anak muda, anak-anak milenial yang mereka baru terjun begitu ya, pengen masuk dalam dunia bisnis gitu. Konsep bisnis apa sih yang ditawarin Ustadz Yusuf Mansur? Ya nomor satu kalau buat anak-anak muda yang pada pengen berbisnis itu, memang ciptain dreamnya dulu. Oke. Ciptain willingnya dulu. Saya insya Allah mau jadi pengusaha itu dulu. Saya pengen dagang nih, pengen bisnis nih gitu. Habis itu kemudian bawa impiannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Kita berdoa sama Allah gitu. Saya punya cerita ya, ada orang nih nggak punya apa-apa, nggak tahu siapa-siapa, nggak ngerti apa-apa. Dia berdua sama bininya di kontrakannya, doa aja sama Allah. Ya Allah, saya mau kemana juga nggak ada ongkosnya gitu. Mau bisnis apa juga nggak tahu, nggak ada modalnya dan nggak paham juga. Oke. 2 minggu dia berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Datang temen dia, Oke. Assalamualaikum, salam. Gue lagi dagang hijab nih, jilbab. Wah, bagus dong. Lu jualan dong gitu. 2 minggu nih doa. Oke. Ya, jualan kemana? Mana kek? Gue taruh sini ya, gitu. Ditaruh lu, Oke. 2 losin tuh di situ. Di rumah dia ditaruh. Aduh, gue gimana? Udah, entar kalau nggak laku gue ambil lagi. Berapa duit nih? 45. Oke. Lu bisa jual 75. Hebatnya nih, orang ini berdua, dia ke Allah lagi. Apa dia bilang? Ya Allah makasih nih udah ada dagangannya. Tinggal pembelinya dia hadirin. Oh, gampang banget nggak dagang tuh? Oke. Gampang dagang banget. Dagang gampang banget, kenapa orang kagak mau dagang tuh gue bingung. Oke. Apa yang terjadi? Semua keluarga nelpon. Pengajian di rumah kamu ya gitu. Ya rumah kita kan sempit. Udah nggak apa-apa. Oke. Tapi kita nggak ada duit. Jangan usah mikirin duit. Ntar kita pada bawa makanan masing-masing. Jadilah pengajian tuh. Oke. Apa yang terjadi? Ponakan-ponakan sama saudara-saudara pada bilang, wih ini jilbabnya bagus nih buat gua aja ya. Ini jilbabnya bagus buat gua aja ya. Jilbabnya bagus buat... Akhirnya apa? Abis tuh jilbab. Oke. Ya. 2 losin abis. Oke. Tadi dulu Dam, gue lagi ngomong nih, jangan potong dulu. Tanggung nih cerita. Terus. Jarang-jarang gue cerita. Oke. Tahu nggak apa yang terjadi? Abis tuh. Dagangan tuh abis. Bingung dah orang ini. Kenapa dia ngambil-ngambil? Kan bayar. Bayar nggak? Nggak bayar. Nggak ada yang bayar. Oke. Tapi di situ Allah hebat. Rupanya ada satu saudara dia merhatiin. Ini ponakan main ambil-ambil aja nih barang-barang dagangan gitu loh. Nah yang lain pada pulang dia stay. Terus dia tegur tuh. Oke. Si Misan, saudara Misan, si sepupu dia telepon. Oke. Dia tegur. Ini anak-anak tadi pada ngambil barang dagangan siapa? Dagangan kita. Lah terus gimana itu? Lah ini. Oke. Lah berapa duit atunya itu? Ya ngambilnya sih 45. Jualnya 75. Tadi ada berapa? Ada 2 losin. 24 dong. Iya, udah gini aja. Itu gue yang bayar. Ini dari gue duitnya. 3 juta loh. Oke. Nah dari situ ya begede. Sekarang udah gede usahanya Ji. Oke, nah itu Ustadz kadang-kadang orang kalau bisnis ya, ini tadi saya ngutip dari kata-katanya Ustadz sendiri, kadang-kadang suka lupa bayar juga ya kalau bisnis. Gimana Iya. Ustadz?
Ya itu bukan kalau bisnis, kalau ngutang. Oh kalau, nah ini yang repot gitu ya. Oke, sendiri. Ustadz, tapi kalau bicara mengenai bisnis Ustadz, tadi saya katakan ini doa kita bersama untuk sukses dan juga terus meluas begitu ya. Tapi bagaimana sih pandangan dari teman-teman Ustadz Yusuf Mansur, sesama ulama, tokoh agama sendiri melihat banyak prospek yang Ustadz Yusuf Mansur lihat begitu ya dalam dunia ekonomi di Indonesia? Enggak, teman-teman oke-oke aja. Oke-oke aja. Bagus. Bagus-bagus ya. Pada bantu, pada demen, pada support. Alhamdulillah. Iya. Nah ini Dam. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena mata gue nggak ngelihat yang jelek. Oke. Paham nggak? Nih pemirsa paham nggak nih? Oke. Oke. Ini masalah mata. Ketika orang ngelihat pohon, ya ada yang busuk tuh. Matanya ngelihatnya yang busuk. Oke. Jadi kalau ditanya sama Yusuf Mansur, lu nggak punya teman yang nyebelin? Gue jawab enggak. Oke. Gue jawab enggak. Kenapa enggak? Enggak ada yang gue lihat nyebelin gitu loh. Kan asik juga. Iya. Oke. Kan saya paham pertanyaannya Adam kan. Adam kan kira-kira pengen nanya, emang nggak ada yang sebel nih gitu kan ya? Betul nggak? Emang nggak ada yang ngiri nih gitu kan? Betul nggak? Mungkin seperti itu juga. Ya, mungkin nggak? Oke. Tadi lu nanya gitu kan? Iya. Saya jawab nggak ada. Oh nggak ada ya? Kenapa? Karena saya nggak ngeliat itu. Oke. Adem. Oke, nggak dilihat seperti itu ya. Nggak ada. Oke, segi positif begitu ya. Ini dari sosok Ustadz Yusuf Mansur sih. Tapi kalau dari kita pengen lihat begitu ya, sesama tokoh agama atau mungkin tokoh politik sendiri begitu ya. Siapa sih yang cukup dekat dengan Ustadz Yusuf Mansur? Oh, tokoh politik ya. Tokoh agama. Bagaimana kabar Ustadz Arifin Ilham? Oh siap. Harusnya nih, ini udah di rumah nih dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat ya. udah beres. Mungkin Jumat ya, itu udah kembali dari Penang mestinya, insya Allah. Tapi saya belum lihat lagi sih. Oke. Ya, saya deket sama Agim. Dulu deket dengan almarhum Uje. Uje pernah saya beliin helikopter tuh. Udah dengar ceritanya belum? Oke, gimana tuh ceritanya Ustaz? Hah? Oke. Cukup gak deh waktunya? Singkatnya aja gitu ya. Oke. Oke. Iya, tapi cukup dekat ya dengan beberapa tokoh ulama begitu ya, pendakwah juga Uje sendiri. itu kenangan sama Uje, Masya Allah. Saya waktu dicariin sama dia. Oke. Di SMS. Ustadz ada di mana? Kiai ada di mana? Dia bilang, "Ane ada di Kuala Lumpur." Jauh amat. Oke. Iya. Ngapain? Saya bilang, beli heli. Bingung dia. Beli heli? Hebat amat. Oke. Ntar gue pinjem ya. Terus saya bilang, tenang aja Tat, gue orang kaya, gue beliin 2 loh. Jadi pulang saya dari Kuala Lumpur, bawa heli 2. Jadi saya kasih Uje. Nih Je, helinya, ini remote nih. 2008 tuh. 2008 ya. Gue kira beneran. Nah di sini, ini dream. Ini persoalan dream. Oke. Buat Uje, it's a toy. Oke. Itu mainan. For me, it's a dream. It's a dream. Ya. Oke. For me, Oke. it was a dream. Oke. Itu mimpi. Menarik. Nah, helikopter itu saya bawa ke ibu saya. Saya bilang sama ibu saya, Bu, tolong usapin heli ini supaya gede. Terus sama ibu saya diusap. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan anak saya nanti bisa punya heli beneran. Amin. Hari ini saya punya 4 pesawat jet, punya 6 pesawat heli. Oke. Iya. Tinggal pakai doang. Tinggal gue telepon yang punyanya. Oke.